Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Fana Rahmawati dengan NPM 251 dikenal 3428. Saya dari kelas 2025C, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari suatu luas wilayah yang ada di peta dengan menggunakan metode grid. Jadi di sini saya diberikan tugas oleh dosen, yaitu mencari luas wilayah Provinsi Lampung yang rawan bencana longsor. Jadi di sini saya telah membuat grid dengan ketelitian 0,5 cm. Kemudian di sini daerah yang rawan longsor itu ada sekitar 140 grid. Kemudian cara menghitungnya yaitu sebagai berikut. Jadi di sini diketahui ada 140 kotak. Kemudian skalanya diketahui yaitu dia kita menggunakan skala garis ya teman-teman. Itu garisnya tuh sekitar 2,25 cm untuk 45 km. Kemudian kita ubah menjadi 40 km ubah menjadi cm. Kemudian kita perketat skalanya sehingga perbandingan itu angka 1 sehingga menjadi 1 berbanding 1.700.000 atau sekitar 17 km. Kemudian kita hitung luas untuk gridnya yaitu dengan rumus sisi kali sisi. Satu grid itu hanya 0,5 dikali dengan 0,5 hasilnya 0,25 cm. Kemudian untuk ketelitian ini 0,5, jadi 17 km ini tadi nggak bisa kita langsung pakai, kita harus menyesuaikan dengan ketelitiannya yaitu 17 km dikali dengan 0,5 cm hasilnya 8,5 km. Untuk luas kotak di peta yaitu tetap menggunakan rumus sisi kali sisi yaitu 8,5 km dikali dengan 8,5 km hasilnya yaitu 72,25 km persegi. Nah, untuk menghitung luas wilayahnya yaitu caranya jumlah kotak ini tadi yaitu 140 kotak dikali dengan luas yang ada di peta yaitu 72,25 km persegi hasilnya 10.115 km persegi. Jadi luas daerah Lampung yang rawan longsor itu sekitar 10.115. Ini meliputi daerah yang dengan potensi indeks bahayanya itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Kalau dia warnanya hijau berarti dia indeks bahayanya itu rendah. Semakin merah warnanya artinya potensi terjadi longsor itu semakin tinggi juga. Oke, selanjutnya kita akan mencari lokasi suatu tempat menggunakan titik koordinat. Yang pertama, kita cari dulu lokasinya menggunakan Google Maps, Google Earth, atau apapun itu sehingga kita mendapat lokasi lintang berada di dan bujurnya. Yang pertama kita mencari Tahurawan Abdurrahman. Lintangnya berada di 5 derajat 26 menit 12 detik. Kemudian untuk bujurnya ada di 105 derajat 9 menit 25 detik. Kemudian kita ubah menjadi satuan desimal dengan rumus derajat ditambah menit per 60 ditambah lagi detik per 3600. Nah, begini 5 derajat ditambah dengan yang pertama 26 per 60 dan 12 detik per 3600. Kenapa? Karena 26 ini kan satuannya menit, 1 menit itu 60 detik. Kemudian yang ini detik, 1 detik dalam 1 jam itu 3600. Oh ya, 1 derajat itu 1 jam ya teman-teman. Kemudian 5
5 derajat menjadi 5, kemudian ditambah dengan pembagian hasil 26/60 ini hasilnya 0,43333 dan 12/3600 hasilnya adalah 0,003333. Nah, kemudian ketiga ini ditambahkan sehingga hasilnya menjadi 5,43666. Bujur pun sama demikian. 105 derajat ini satuannya jam, jadi tetap 105. Kemudian 9 menit per 60, kemudian 25 detik per, maaf teman-teman, harusnya ini 3600. Kemudian hasilnya yaitu 105 ditambah 0,15 ditambah 0,00694 hasilnya adalah 105 15694. Kemudian untuk mencari titik koordinatnya, hasil desimal tadi yang pertama yaitu lintang hasil desimalnya adalah 5,43666 dikurangi dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 ini merupakan satuan jam ya. Untuk mencari beberapa satuannya kita hanya menggunakan yang di belakang koma saja. Jadi hasilnya adalah 0,4366 dikali dengan 6,25. 6,25 ini diperoleh dari hasil pengukuran 1 derajat yang ada di peta yang telah saya print. Kemudian 6,25 ini di hasilnya yaitu 2,72. Kita bulatkan menjadi 2,7 saja untuk memudahkan mencari koordinat. Kemudian untuk bujurnya itu 105,15694 dikurangi 105. Kemudian hasilnya 0,1594. Hasilnya dikali dengan 6,25, hasilnya adalah 0,99 cm. Kita bulatkan saja ke angka 1 cm ya teman-teman. Jadi di sini telah diperoleh hasil yaitu untuk posisi lintang itu berada di 2,7 cm setelah di derajat 5 derajat. Kemudian untuk bujurnya di posisi 1 cm setelah 105 derajat, sehingga diperoleh yaitu seperti ini teman-teman cara menghitungnya, 2,7 yaitu yang ada di ini garis hitam tadi sudah saya garis biar cepet ya teman-teman. Nah ini kan 2,7, jadi 1 2. Nah kemudian untuk garis bujurnya yaitu 1 cm dari titik 105. Titik 105 itu yang ini teman-teman, maaf ya kameranya tidak jelas. Titik ini pas sekali 1 cm kan teman-teman. Nah kita tarik garis seperti ini sehingga Tahura Waikamnas ada di Tahura Abdul Halim itu ada di titik ini yang warnanya hitam, titik ini di sini ya teman-teman. Kemudian untuk titik lain tadi sudah saya cari seperti air terjun Lelaan, kemudian Rhino Camp TNBB Taman Nasional Bukit Barisan Lampung, kemudian ada kantor gubernur provinsi Lampung, kemudian ada juga Universitas Malahayati. Nah jadi ini teman-teman, ini ada keterangannya di sini yaitu Tahura itu yang garisnya dan titiknya warna hitam. Kemudian untuk air terjun tadi itu yang warnanya ungu. Di sini teman-teman. Di sini. Kemudian untuk Rhino Camp itu ada di sini yang warna merah. Kemudian untuk kantor gubernur ada di sini. Kemudian
Universitas Malahayati ada di sini. Jadi kelihatan kan teman-teman di sini mana yang ada titiknya yang berada di potensi rawan longsor atau enggak. Jadi di sini tuh yang rawan longsor, yang rawan terhadap bencana tanah longsor itu ada Rhino Camps, kemudian ada air terjun, kemudian di Tahura ini juga dia ada potensi tanah longsor, kemudian di kantor gubernurnya juga lawan longsor teman-teman, tapi dia potensinya nggak setinggi yang daerah-daerah lain karena dia ada di yang di posisi warna hijau tadi. Maaf teman-teman nggak jelas karena ketutupan titik, tapi ini sebenarnya warna hijau. Baik, selanjutnya kita akan menghitung azimut, back azimut, dan bearing, yaitu posisi titik utamanya itu ada di Universitas Lampung. Kita akan menghitung azimut Universitas Lampung dengan Tahurawan Abdurrahman, dengan air terjun, kemudian Rhino Camp, kantor gubernur, dan terakhir Universitas Malahayati. Yang pertama kita akan menghitung posisi Universitas Lampung dengan Tahurawan Abdurrahman. Nah, azimut itu kan dia searah jarum jam ya, sudutnya 360 derajat. Nah, ini busurnya cuma 180 derajat, jadi kita tandain dulu yang 180 nya itu 80 derajat. Nah, kemudian kita putar untuk mencari posisi Universitas Lampung dengan Tahurawan Abdurrahman. Ini Universitas Lampung, ini Tahura. Kita tarik garis seperti ini teman-teman. Nah, kita cocok, kita pasang busurnya harus pas banget. Nah, di sini diperoleh kalau Tahurawan ini kan di 180 derajat, kemudian ini sudut barunya yaitu 45 derajat, sehingga dapat ditulis seperti ini. Jadi untuk azimutnya sama dengan 180 ditambah 45 derajat itu adalah 225 derajat. Untuk back azimut itu kita, karena kan dia posisinya kalau dia 0 sampai 180 derajat itu dia di azimutnya ditambah azimut ditambah dengan 180 derajat. Kalau dia lebih dari 180 derajat sampai 360 derajat itu dia dikurang dengan 180 derajat. Nah, ini kan 225 nya lebih dari 180 derajat, jadi kita kurangkan dengan 180 derajat, jadi hasilnya adalah 45 derajat. Ini untuk back azimutnya. Kemudian untuk bearing itu dia kita harus paham tentang koordinat kartesio. Jadi kalau koordinat kartesio kan ada 4 kuadran. Kalau kuadran 1 itu kan gini, kuadran 1 0, 90, 180. Ini dia juga 180, 270, kemudian ini 360. Satu putaran ini dia itu 360 derajat. Tapi kan kalau dia bearing itu cuman bisa sampai 0 sampai 90 derajat aja. Jadi gimana kalau dia ada di kuadran 1? Kalau dia di kuadran 1, maka itu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu dia
azimut dikurangin dengan 0. Kalau dia di kuadran 2 itu 180 derajat dikurangin dengan azimutnya. Kemudian kalau di kuadran 3 itu azimutnya dikurang dengan 180 derajat. Kalau dia di kuadran 4 dia 360 derajat dikurang dengan azimut. Nah, kalau kuadran 1 itu kan cuman, kenapa dia dikurang 0? Karena kan dia udah 0 sampai 90, jadi dia nggak perlu ada berubah, ya tetap segitu aja karena kan cuma 90 derajat. Nah, jadi di sini kan 225 derajat, dia ada di kuadran 3 karena 180, karena 225 ini ada di antara 180 dan 270, sehingga 225 dikurang 180 derajat, hasilnya 45 derajat. Nah, ini soal-soal lainnya yang telah saya kerjakan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Jadi kesimpulannya adalah metode grid ini dapat digunakan untuk menghitung luas wilayah baik itu wilayah provinsi ataupun wilayah tertentu, misal wilayah di yang memiliki potensi longsor. Nah, kemudian kita juga dapat menentukan suatu lokasi di peta dengan mengetahui titik koordinatnya saja. Kita ubah ke desimal, lalu kita dapat menemukan berapa jarak cm dari titik koordinat geografisnya. Nah, kemudian kita juga dapat menentukan posisi suatu lokasi terhadap lokasi lainnya dengan menggunakan metode azimut, biring, dan back azimut.